Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Mimin harap kisahnya bisa menjadi pembelajaran dan kita jadikan saripatinya sebagai jalan menuju kebaikan. Part 2. Karena dendam masa lalu, suamiku tidak sudi untuk menyentuhku. Rara mendengarkan dengan seksama dan mengangguki setiap perkataan Bu Intan. Kamu benar, Bu Intan. Mungkin aku belum yakin sampai sekarang karena aku takut kesedihan itu. Akhirnya aku dapat pencerahan, ucap Rara sambil tersenyum lega. Terima kasih ya, dan semoga kamu cepat diselesaikan dari ujianmu. Setelah ini kamu dan suami bisa mendapatkan buah hati. Amin. Timpal Rara lagi sambil mendoakan sahabatnya itu. Keesokan harinya seperti janji Rara untuk menemui keluarga Sakti di restoran tempat mereka bertemu. Kini Rara dan keluarganya sudah menuju restoran tersebut. Tak berapa lama mereka pun sudah sampai di restoran. Kebetulan Rara sudah mereservasi untuk pertemuan yang penting itu. Selamat malam, selamat datang, berapa orang? Tanya salah seorang pelayan. Sudah reservasi mas, atas nama Sakti, jawab Rara. Oh baik, silahkan. Meja ujung yang mbak. Pelayan tersebut memberi arah kemana mereka harus pergi. Ternyata Sakti dan keluarga sudah berada di sana. Mata Rara langsung tertuju pada Om Gagah yang ternyata nampak sehat walafiat. Rara segera mencium punggung Om Gagah dan Tante Marwah. Setelahnya, ia disambut oleh kedua adik Sakti. Maaf loh kita terlambat, ini Tuan Putri sama ratunya lama banget dandan, ucap ayah meminta maaf dengan alasan yang meledek Rara dan bundanya. Tidak apa-apa Wan, kami juga baru tiba kok. Kalian sehat? Tanya Om Gagah. Alhamdulillah sehat Gah, kalian bagaimana? Tanya ayah Rara balik. Kurang baik, jawab Om Gagah. Kurang baik bagaimana? Tanya ayah Rara khawatir. Haha, gimana mau baik, anak kamu belum kasih jawaban kami, dak dikduk nunggunya, serasa kami yang mau menikah, ucap Om Gagah yang ternyata bercanda. Kamu Gah, aku pikir apa? Ya baiklah, karena calon besan ini sudah menyindir, maka kita mulai saja acara ini ya, ucap ayah kembali serius. Jadi bagaimana Rah? Sudah dapat jawabannya? Tanya Tante Marwah dengan lembut. Alhamdulillah sudah Tante, Om, dan semuanya. Maka dari itu Rara yang meminta diatur pertemuan ini walaupun agak lebih cepat dari permintaan Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah dan juga hasil dari Rara sholat istihara, maka insya Allah Rara menerima lamaran Mas Sakti karena Allah Ta'ala, ucap Rara dan semua sontak mengucap syukur. Setelah itu mereka membahas tanggal, tempat, dan konsep pernikahan Rara dan Sakti. Rara dan Sakti hanya menimpali sedikit-sedikit, itu pun jika dimintai pendapat. Selebihnya mereka diam sambil sesekali tersenyum. Seminggu setelah pertemuan malam itu, Rara sedang didandani oleh MUA. Ia mengenakan baju pengantin berwarna putih untuk akad yang akan dilaksanakan beberapa jam lagi. Masya Allah, cantiknya Mbak ipar aku, puji Almira, salah satu adik Sakti. Kamu bikin Mbak malu aja Al, ucap Rara yang sudah memerah pipinya. Ayo Mbak, siap-siap, kita duduk di sana. Sebentar lagi Mas mau ucap ijab kabul, ucap Zahra, yang baru saja masuk ke ruangan hias. Setelah itu, Rara dituntun menuju tempat di mana Rara harus menunggu para saksi berkata sah. Baru Rara akan dibawa keluar oleh adik-adik iparnya untuk menemui suaminya nanti. Rara mengamini setiap doa yang dipanjatkan. Ia sangat khusyuk sambil beberapa kali harus mengerjapkan matanya agar air matanya tidak turun. Sah, ucap para saksi. Alhamdulillah, ucap seluruh tamu undangan setelahnya. Kini giliran Rara keluar sambil dibantu oleh adik-adik iparnya. Ya Allah Mbak, tangan kamu dingin banget, ledek Sarah. Diem kamu Mbak Sarah, jangan ngeledek Mbak Rara, protes Almira. Mau berantem apa bantuin Mbak nih, tanya Rara. Cengir Zahra dan Almira. Bismillah, ucap mereka bertiga dan segera melangkah setelah tirai dibuka. Semua mata tertuju pada Rara yang terlihat sangat cantik, Mbak Ratu sesungguhnya. Mbak, jangan lihat Mas Sakti, dia lagi mangap, ledek lirih Almira. Dia katakan begitu oleh adik iparnya membuat Rara malah melihat ke arah Sakti dan mereka pun saling pandang untuk pertama kalinya.
Tidak hanya Rara yang berdebar, Sakti pun merasakan hal yang sama. Apalagi setelah beradu pandang singkat. Tenang Sakti, setiap yang menjadi pengantin akan terlihat menarik memang, batin Sakti. Mereka pun sudah duduk bersebelahan, lalu MC mengarahkan untuk Sakti memberikan mahar kepada Rara. Setelah saling tukar cincin, Rara untuk pertama kalinya memegang tangan seorang pria yang dulu bukan mahromnya. Namun sekarang ia menjadi suaminya. Dicium punggung tangan Sakti, kemudian Sakti pun memegang kepala Rara. Setelah itu, Sakti mencium kening Rara walau dia harus beberapa kali ambil nafas. Begitupun dengan Rara. Acara demi acara dilewati, kini acara resepsi. Tamu undangan lebih banyak lagi yang datang. Entah teman-teman Sakti, teman-teman Rara, bahkan kolega-kolega orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Di atas pelaminan, Sakti dan Rara saling diam saat tidak ada tamu yang bersalaman. Begitupun saat mereka berada di ruang ganti, tidak ada yang saling bicara. Rara pun dengan dibantu berjalan perlahan, Sakti mengikuti dari belakang. Sebenarnya Rara tidak lapar sama sekali, ia hanya haus sehingga saat sampai di ruang khusus pengantin, Rara segera meneguk 2 gelas air mineral, sedangkan Sakti langsung memakan makanannya karena dia sangat lapar. Setelah selesai makan, kembali duduk di pelaminan, para tamu kembali memberi selamat dan berfoto. Setelah tamu sepi, kini bagian Rara dan Sakti yang diminta untuk foto berdua. Awalnya Rara menolak, namun ini sudah masuk ke dalam paket WO-nya untuk dokumentasi. Akhirnya ia pun setuju, begitupun dengan Sakti. Fotografer mengarahkan harus bagaimana pose mereka. Beberapa kali mereka diarahkan untuk berpose romantis dan saat itu pula mereka terlihat sangat kaku. Namun setelahnya berjalan senatural mungkin karena Rara dan Sakti sudah pasrah karena lelah. Tak terasa waktu berlalu, kini acara telah selesai. Rara dan Sakti dibantu untuk membuka baju pengantin. Mereka diletakkan dalam satu ruangan, hanya dibatasi tirai. Akhirnya Yawan, Mei, kita menjadi besan, menjadi keluarga, ucap Om Gaga. Alhamdulillah Gah, ucap ayah dan bunda Rara bersamaan. Ntar kamu tinggal di rumah papa sama mama dulu kan Rati? Tanya Mama Marwah. Rara hanya diam sambil melirik ke arah suaminya Sakti karena belum sama sekali membicarakan ini. Sakti mau ajak Rara tinggal di apartemen dekat kantor, jawab Sakti. Rara tidak berkomentar sedikit pun, walaupun sebenarnya dia agak keberatan karena sedikit jauh dari tempatnya bekerja, namun apa boleh buat jika itu ajakan suaminya. Kejauhan sayang, kasihan Rara kalau berangkat kerja. Kalau rumah kita kan tengah-tengah, rayu Mama Marwah. Rara emang gak keberatan? Tanya Papa Gagah. Kalau itu sudah keputusan Mas Sakti, Rara ikut saja. Soal jauhnya kalau masih bisa ditempuh gak apa-apa, Pak. Mah, jawab Rara menenangkan orang tua mereka. Sudahlah Gah, wah mereka mau mandiri, mungkin Sakti ingin mendidik Rara sebagai istrinya. Kalau tinggal bersama kalian mereka akan serba salah karena kalian akan ikut campur secara tidak langsung. Karena kami pun akan begitu, ucap ayah Rara menengahi dan memberikan wejangannya. Benar juga, tapi sebelum kalian mandiri singgahlah dulu 2-3 hari ya, Mama Marwah masih merayu. Dia ingin dekat dengan menantunya itu. Maaf, tidak bisa Mah, karena Sakti sudah ada schedule. Sakti hanya mengajukan cuti 2 hari ini saja, jawab Sakti. Rara sedikit kecewa karena Sakti terlalu cepat mengambil cuti. Padahal, dirinya saja ambil cuti seminggu karena dia berpikir akan bermalam di rumahnya terakhir kali, bermalam di rumah mertuanya. Ia lupa bahwa pernikahannya tidak seperti kebanyakan pasangan. Cepat sekali. Toh itu perusahaan kamu Sakti. Apa kamu tidak mau ajak Rara bulan madu? Orang menikah biasanya seminggu ambil cuti, protes Mama Marwah. Rara menjadi tidak enak pada keluarga besarnya sehingga ia pun menengahi. Mah, tidak apa-apa, lagian Rara juga nggak bisa ambil cuti lama-lama. Karena sebentar lagi akan ada ujian tengah semester. Jadi Rara harus menyiapkan soal-soal ujian, ucap Rara sedikit berbohong. Walaupun soal ujian itu benar adanya, namun ia sudah mengerjakan sebelum pernikahannya. Oh begitu, Mama lupa anak Mama seorang guru, jawab Mama Marwah akhirnya menyerah. Maaf ya Ma, Pa, Ayah, Bunda, Rara sedikit berbohong.
Agar kalian tidak terlalu kecewa, kami belum menjadi pasangan suami istri yang kalian inginkan. Pernikahan ini masih karena keterpaksaan bagi Mas Sakti. Tetapi kalau Rara, insya Allah semua karena Allah. Doakan Rara bisa mewujudkan keinginan kalian. Dan doakan Rara agar kuat menghadapi badai yang akan menerjang kelak batin Rara. Di sisi lain, Sakti agak sedikit terpukau dengan jawaban Rara yang berusaha melindunginya dari tuntutan kehidupan yang sebenarnya. Sakti merasa Rara bisa jadi sahabatnya bukan sebagai istrinya, karena ia selalu bisa tahu apa yang Sakti pikirkan. Mereka seperti memiliki sebuah koneksi antara satu sama lain. Baiklah, aku akan memperlakukan kamu sebagai sahabatku untuk sekarang, ucap Sakti di dalam batin. Sakti terlalu naif, dia tidak tahu bahwa laki-laki dan perempuan tidak bisa menjadi sahabat. Apalagi mereka akan hidup berdua dalam satu atap yang setiap hari akan bertemu. Bagaimanapun, ikatan mereka lebih dari seorang sahabat. Mereka suami istri yang semua menjadi halal dan ladang pahala bagi mereka. Pernikahan tidak sesimpel ikatan persahabatan. Kita lihat saja benteng pertahanan Sakti akan kokoh atau bakal runtuh dengan mengatasnamakan sahabat. Dan apakah Rara mampu meruntuhkan benteng pertahanan Sakti? Wow, itulah kesan pertama Rara saat tiba di apartemen milik Sakti. Setelah semalam menginap di hotel tempat acara dilangsungkan, segera esoknya saat check out, mereka berpisah dengan keluarga. Sakti segera membawa Rara ke apartemen yang sudah ia miliki untuk akhirnya ditinggali. Apartemen itu sudah dimiliki Sakti selama 3 tahun. Ia membeli hanya sebagai investasi saja, tidak pernah terfikir akan ditinggali. Apapun yang kamu tidak suka dari apartemen ini, katakan saja. Saya akan meminta untuk dibenahi, ucap Sakti yang sudah duduk di atas sofa ruang TV. Bolehkah begitu? Tanya Rara meyakinkan ucapan Sakti. Apa saya seperti bercanda? Tanya Sakti balik. Tidak, hanya saja saya berpikir tidak memiliki hak seperti itu, jawab Rara yang kembali menelusuri setiap sudut ruangan di apartemen ini. Apartemen ini memiliki 4 kamar tidur, 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur untuk tamu sepertinya dan kamar asisten rumah tangga. Terdapat pula 5 kamar mandi, 1 kamar mandi di dekat tempat cuci baju, 1 di dekat dapurnya, dan di dalam kamar utama dan tamu masing-masing. Tergolong mewah bukan? Ada yang lebih istimewa lagi, memiliki private lift yang punya akses car khusus, sangat luas untuk sebuah apartemen. Bahkan tidak berasa ini apartemen melainkan sudah masuk ukuran rumah. Mas, sepertinya ada beberapa yang ingin saya ubah, ucap Rara setelah berkeliling. Baiklah, besok saya akan teleponkan orang yang bisa membantu kamu, ucap Sakti yang kemudian ia pun bangkit untuk memasuki kamar utama. Rara pun segera masuk ke dalam salah satu kamar tamu di sebelah kamar utama. Mereka sudah perjanjian untuk tidur terpisah yang tidak ada batas waktunya. Seperti halnya saat mereka bermalam di hotel, Rara yang sempat bingung sesaat sebelum memasuki kamar, akhirnya merasa tenang. Rupanya Sakti telah memesan kamar yang berbeda dari yang disiapkan oleh pihak WO, dan itu tidak ada siapapun yang mengetahui. Di dalam kamar itu terdapat 2 ranjang yang terpisah, sehingga tidak perlu untuk berkorban atau mengorbankan salah satunya tidur di sofa atau terpaksa tidur satu ranjang. Malam itu berlalu begitu saja, tidak ada yang spesial atau suasana canggung. Mereka hanya sempat membahas pisah kamar tidur saat di apartemen. Itu saja. Artinya banyak peluang untuk mereka bisa berubah hati. Lebih tepatnya Sakti, karena Rara ternyata sudah memiliki sedikit rasa cinta kepada Sakti. Waktu masih menunjukkan pukul 3 sore, Rara yang berada di kamar sudah merasa jenuh. Lalu ia pun terpikir untuk membuat sesuatu di dapur. Kebetulan Rara memang pandai memasak karena sedari ia duduk di SMP, ia sudah mengikuti les memasak. Wah, beruntungnya Sakti. Saat Rara membuka kulkas, ia terkejut karena tidak ada apa-apa di sana. Kosong, benar-benar kosong. Hanya ada 2 botol air mineral ukuran sedang. Kalau tahu begini aku mampir belanja saja tadi. Mas Sakti kenapa nggak bilang sih? Gerutu Rara. Ia pun bergeser menuju ruang TV. Ia tekan handphonenya untuk memesan beberapa keperluan yang tidak ada di rumah ini.
Beruntungnya semua sudah mudah dan bisa dibeli jarak jauh. Beres, ucap Rara. Apanya yang beres? Tanya Sakti yang ternyata tidak disadari Rara sudah ada di ruangan yang sama. Belanja online. Kenapa mas nggak bilang kalau apartemen ini benar-benar kosong? Protes Rara. Karena saya baru ngajak kamu berbelanja saat tiba di sini, agar kamu bisa tahu apa saja yang dibutuhkan, jawab Sakti yang ternyata sudah berpikir sejauh itu. Iya, tapi saya sudah belanja online. Mungkin beberapa saat lagi semuanya sampai, ucap Rara. Mas ganti pakaian saja yang lebih santai, kan tidak jadi pergi, titah Rara. Kata siapa saya tidak jadi pergi? Saya akan bertemu klien sebentar, ucap Sakti yang melangkahkan kakinya menuju lift. Waalaikumsalam, jawab Rara, menyindir Sakti. Oh ya, assalamualaikum, ucap Sakti. Tak berapa lama dari kepergian Sakti, belanjaan Rara sudah sampai. Ia meminta beberapa office boy dan girl di sini untuk membantunya. Karena belanjaan Rara tidak hanya makanan, namun peralatan dapur makan, bahkan peralatan bersih-bersih dan mencuci. Nah, taruh saja di sini. Selebihnya biar saya kerjakan sendiri. Terima kasih ya, ini buat kalian dibagi-bagi secara adil ya, ucap Rara sambil menyodorkan sebuah amplop yang terlihat cukup tebal. Sama-sama bu, terima kasih juga untuk ini, ucap salah seorang office girl yang terlihat lebih tua dari yang lain. Selepas kepergian para office boy dan girl itu, Rara segera mengemasi dan menata semuanya. Di luar, Sakti benar bertemu dengan kliennya yang tak lain adalah sahabatnya sendiri, Ervan. Wih, pengantin baru udah keluar aja langsung kerja, ledek Ervan. Pengantin baru atau bukan sama aja, Van. Udahlah, bahas proyek kita. Gimana ini perkembangannya? Ucap Sakti mengalihkan topik. Wah, ada yang gak beres kayaknya sama pernikahan lo, selidik Ervan yang langsung tepat sasaran. Hais, ya gimana Van, lo tahu kan gue belum ada pikiran mau nikah secepat ini. Kalau bukan karena permintaan orang tua gue, dan lagi penyakit papa gak akan gue nikah. Dia pun begitu, mungkin gak akan terima perjodohan ini, cerita Sakti. Papa sakit? Sakit apa, Sak? Tanya Ervan. Kata dia kanker stadium akhir, ucap Sakti lesu kembali mengingat penyakit papanya. Lo serius? Lo udah tanya sama dokternya langsung? Tanya Ervan, dan baru kali ini Sakti sadar. Dia hanya percaya ucapan papanya tanpa bertanya kepada dokter langsung. Enggak sih Van, tapi ntar deh gue tanya. Kalau sampai papa berbohong sih keterlaluan. Gimana nasib gue dong? Ucap Sakti frustasi. Nasib lo? Ya bagus dong, artinya papa lo gak sakit, ucap Ervan santai. Maksud gue pernikahan ini. Jujur, gue gak suka sama cewek ini. Gue cuma suka jadiin dia sahabat aja karena dia selalu mengerti apa yang gue rasain, apa yang gue pikirin, tanpa gue kasih tahu ke dia. Jelas Sakti mengingat kembali Rara. Sahabat kata lo. Sahabat nggak enak bro. Enakan jadi istri halal semuanya, ucap Ervan sambil mengedipkan matanya. Anjalo, yang jelas gue bawaannya bete aja kalau ngelihat muka dia. Mau berusaha baik pun gue nggak bisa, ucap Sakti. Slow aja bro, coba lo terima dia sebagai teman hidup. Lo nggak usah berusaha sekuat tenaga, ikutin aja alurnya, tita Ervan. Namanya dijodohkan, lu belum kenal dia sedikit pun, maka itu pelan-pelan untuk kenal, gak usah dipaksa harus suka dulu. Biarkan mengalir bagai air, tapi bukan berarti lo ikutin arusnya, maka lo akan terseret. Ervan memberikan sedikit pencerahannya. Sakti mendengarkan nasihat sahabatnya itu dengan seksama, namun dirinya tetap tidak bisa menerima karena di hatinya masih berpikir dengan adanya Rara, maka kehidupannya akan menjadi beban. Di apartemen, Rara baru selesai memasak setelah beberapa jam yang lalu ia membereskan semua barang-barang dan perlengkapan di apartemennya. Capek juga ya, ucap Rara sambil mengusap peluhnya. Ia pun kemudian memutuskan untuk mandi terlebih dulu. Tanpa ia sadari, Sakti sudah tiba di rumah. Sakti pun melihat kini apartemennya terlihat hidup dan bersih, rapi. Ia pun melihat di atas meja makan yang tidak kosong. Saat melihatnya, perut Sakti berontak seraya mengatakan untuk mencicipi. Dia emang bisa masak ya? Kalau ini nggak enak, habis dah, ucap Sakti saat ingin mencicipi masakan Rara. Loh, Mas, udah pulang?
Mau makan? Biar saya yang siapin, ucap Rara yang baru saja selesai mandi. Namun tetap bajunya masih tertutup rapi, walau kini dia sudah tidak mengenakan hijabnya. Saya bisa ambil sendiri, tolak Sakti. Rara pun berlalu untuk menjemur handuk dan mencuci baju di ruang laundry. Enak juga masakan dia, tidak kalah dengan restoran mahal, puji Sakti sesaat telah mencicipi masakan Rara. Entah sudah berapa kali dia menambah makanannya hingga hampir habis. Sakti sudah selesai makan. Ia pun segera masuk ke dalam kamarnya untuk mandi, tetapi ia batalkan karena kini dirinya malah tertidur pulas karena kekenyangan. Sedangkan Rara sudah selesai mencuci dan ingin makan karena dari tadi paginya dirinya belum makan. Lah, Mas Sakti tadi nggak makan di luar. Ini makanan udah mau habis segini. Alhamdulillah, berarti masakan aku cocok di lidahnya, ucap syukur Rara. Ia pun segera menghabis sisa yang masih ada di meja. Malam harinya, Rara kembali berkutat di dapur untuk menyiapkan makan malam. Sakti pun baru keluar dari kamarnya. Ia mencium bau yang sangat menggetarkan perutnya. Masak apa? Tanya Sakti sambil sekilas melirik ke arah Rara dan duduk di ruang TV. Cuma nasi goreng aja sama telur, jawab Rara, dan tidak ada lagi perbincangan sampai masakan Rara siap. Mas, udah mateng. Mau dibawa ke sana atau makan di sini? Tanya Rara menawarkan. Sakti tidak menjawab. Ia berjalan menuju meja makan dan kembali ke depan TV setelah membawa makanannya. Rara hanya menggeleng melihat kelakuan Sakti yang masih saja menghindarinya. Sabar, Ra, sabar, batin Rara sambil mencoba tetap tersenyum. Sakti sempat melihat sekilas dan heran kepada istrinya itu tersenyum. Apa ada sesuatu yang lucu? Namun ia tidak menghiraukannya dan terus saja menonton TV sambil menyuapkan makanannya. Ya udah habis, ucap lirih Sakti yang ternyata didengar oleh Rara. Mau nambah, Mas? Tanya Rara. Namun tidak ada jawaban dari Sakti. Rara menggelengkan kepalanya. Kemudian berinisiatif mengambilkan lagi satu porsi nasi goreng dan lauknya untuk suaminya itu. Rara berjalan menuju ruang TV mengambil piring kosong dan meletakkan yang baru serta air minumnya. Sakti hanya memperhatikan gerak-gerik istrinya itu tanpa mengucap satu kata pun. Antara menghindari atau gengsi, si Sakti ini gemas deh. Setelah itu Rara segera mencuci piring dan peralatan yang ia gunakan untuk memasak tadi. Setelah itu dia membersihkan sisa-sisa tumpahan nasi goreng yang ada di kompor. Mas, kalau sudah selesai tinggalkan di situ aja, saya mau sholat dulu, ucap Rara berpesan kepada Sakti dan berlalu menuju kamarnya. Sakti sesegera mungkin menghabiskan makanannya, kemudian langsung ia cuci sendiri. Ia merasa cara itu lebih baik daripada harus mengucapkan terima kasih pada Rara. Kemudian Sakti kembali ke depan TV, namun sudah ia matikan. Kini kegiatannya berganti di depan laptopnya. Rara yang sudah selesai salat pun menuju dapur lagi untuk membersihkan piring Sakti. Namun ternyata Sakti sudah membersihkannya. Makasih loh, Mas. Tadi padahal saya minta tinggalin aja di situ biar saya yang cuci, ucap Rara. Ya, jawab Sakti singkat tanpa melihat ke arah Rara masih menatap layar laptopnya. Ya sudah, saya masuk ke kamar dulu, Mas. Kalau butuh apa-apa panggil saja saya ya, pamit Rara. Malam itu berakhir begitu saja. Sakti tetap fokus pada pekerjaannya. Rara terlelap di kamarnya hingga subuh menjelang. Seperti biasa, Rara terbangun salat subuh, kemudian dia sholat. Sebelumnya, setelah salat subuh, Rara akan membereskan kamar tidurnya. Setelah itu, ia ruang TV dapur dan ruangan-ruangan lainnya yang ada di rumah ini. Kegiatan itu Rara lakukan selama seminggu penuh, menghabiskan masa cutinya. Namun, sikap Sakti masih belum berubah. Dia tetap menghindari setiap tawaran Rara. Tetapi Rara tetap sabar dan terus memohon doa agar dibukakan pintu hati Sakti untuknya. Karena ia ingin merasakan kasih sayang suaminya itu. Ia ingin membangun rumah tangga impiannya.